TV bersama saya Tata Novasiliana. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu Purbaya Yudi Sadewa memundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Prasetyo bilang sebelumnya Purbaya juga membantah rumor yang beredar. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Cuma ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari Rp18.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup melemah Rp18.039. Posisi ini, saudara, menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru, 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam 3 hari terakhir, saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Dari Cistor Bank Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup 18.039. Sementara kemarin rupiah masih berada di level 17.931. Dan saudara, merespons pelemahan rupiah yang sudah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang hal itu tidak berdampak banyak terhadap anggaran negara, termasuk beban pembayaran kupon bunga utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Adapun asumsi makro 2026, level rupiah berada di rentang 16.500 per dolar Amerika Serikat. Namun, saudara, menurut Purbaya, asumsi tersebut mengalami perubahan setelah Perang Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia. 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan. Ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan kan, dan nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor, baik institusional maupun retail. Mulai dari pelemahan rupiah yang menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Rumor soal S&P yang diduga akan memuat proyeksi negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional, hingga lembaga pemeringkat internasional Moody's yang memberikan outlook negatif kepada Danantara Investment Management. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyak rumor di dalam negeri yang menyebabkan IHSG ambles. Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, sama Cina, yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam.
jam 7 sama SNP. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Saudara, mengutip dari RTI Business, pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG anjlok 254,3 poin atau sebesar 4,11%. Pergerakan IHSG sepanjang hari diwarnai oleh 69 saham menguat, 692 melemah, dan 54 saham stagnan. Kapitalisasi pasar BI tercatat sebesar 10.478 triliun rupiah. Aktivitas perdagangan di bursa terbilang aktif dengan nilai jual beli saham tercatat mencapai 25,1 triliun rupiah. Sementara itu, saudara, dalam sehari pada penutupan perdagangan 3 Juni 2026 terpantau asing keluar sebesar 993 miliar rupiah. Dan jika ditarik lebih jauh lagi, selama sepekan terakhir, aksi jual asing sangat deras keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 14,04 triliun rupiah. Lalu saudara, bagaimana dampak pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini terhadap inflasi serta juga daya beli masyarakat kita? Kita akan bahas langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan juga Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu dengan Tata di studio. Kabar baik, Mbak Tata, Mbak Nailul, Mas Oke, Nailul. Ya. baik Bapak-bapak. Baik, kita akan bahas. Saya pertama mungkin ke Pak Nailul dulu. Pak Nailul, kita lihat per kemarin ya tepatnya karena ini sudah berganti hari, rupiah makin melemah, sudah menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Jadi kalau Anda sendiri melihatnya, jadi apa faktor utama yang membuat rupiah ini melemah tajam sampai menyentuh angka 18.000? Apakah ini memang karena dominan faktor dari eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat atau harga minyak dunia yang semakin tinggi karena ketegangan geopolitik Timur Tengah, atau sebenarnya lebih ke faktor domestik, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Mbak Tata, ini kan ada faktor domestik yang memang berpengaruh juga kepada faktor eksternal. Kalau kita lihat sebenarnya di faktor eksternal ada faktor terkait dengan US Treasury Bill ya, yang dia yield-nya itu meningkat sangat tajam. Nah, kemudian di beberapa negara seperti Jepang itu juga sudah ya berapa tahun inilah, 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu sudah dia positif interest rate. Artinya di situ sudah ada mulai tarik menarik dolar di global. Nah, tentu kita bertanya kenapa Indonesia ataupun rupiah itu tidak dijadikan sebagai ya destinasi investasi keuangan yang memang sangat menariknya sangat kencang sekali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam negeri sendiri ada berbagai masalah. Nah, ini disebutkan sebenarnya oleh Fitch, oleh Moody's dan sebagainya, itu terkait dengan ya lagi-lagi terkait dengan tata kelola fiskal kita. Meskipun tadi Purbaya kalau saya lihat sebenarnya sudah membantah terkait dengan tata kelola yang buruk dan sebagainya, tapi ini market yang berbicara bahwa market melihat tata kelola dari fiskal kita itu tidak prudent. Makanya banyak yang melakukan outflow gitu atau capital outflow akhirnya semakin meningkat. Nah, inilah yang terjadi yang akhirnya menyebabkan rupiah itu melemah terhadap dolar. Oke, Pak Nailul Huda, tapi tadi Pak Purbaya juga selalu menyebutkan kalau misalnya memang itu semua masih dalam perhitungan beliau. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh begitu. Anda melihatnya apakah ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya kayak gitu terhadap ekonomi kita atau bagaimana? Ya, kalau kita dengar pernyataannya Pak Purbaya itu beliau selalu mengatakan masih dalam range perhitungan dia, masih range perhitungan pemerintah dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi sampai kapan range itu yang bisa ditolerir oleh pemerintah gitu kan. Ya. Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Nah, kalau kita jadi acuan saja sebenarnya dari sisi APBN. APBN itu kan 16.800 gitu kan. Nah, ketika menyusun APBN itu juga digunakan untuk menyusun berbagai hal termasuk juga penerimaan dan belanja. Nah, ketika ini meleset, maka yang terjadi adalah
pasti dari sisi untuk BBM ya, subsidi BBM itu pasti membengkak. Nah, ketika membengkak, ini juga akan mengaruh dari belanja kita. Makanya ini akan berpengaruh terhadap defisit fiskal kita, Mbak. Makanya ini yang saya lihat sebenarnya sudah, ya bisa kita bilang ketika kita ukur dari yang ditargetkan di APBN itu sudah terlampau jauh gitu. Makanya ini yang kita sampaikan berbahaya ketika kita bicara terkait dengan defisit fiskal yang semakin membengkak. Belum lagi kita bicara terkait dengan dampaknya ke masyarakat, yaitu juga berpengaruh besar terhadap konsumsi masyarakat secara umum. Oke, baik. Saya ke Pak Agung sekarang. Pak Agung, tadi kita kalau misalnya melihat dari Mas Nailul Huda bilang kalau memang ini ada faktor eksternal dan juga faktor domestik begitu yang mempengaruhi tentang situasi ekonomi kita sekarang. Tapi kalau Anda sendiri melihat apakah ini indikatornya itu lebih menunjukkan memang apa Presiden memang sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya kah, terutama terkait dengan isu ekonomi ini. Jadi reshuffle yang dikatakan ada isu walaupun memang sudah dibantah ya oleh Mensesnek yang mengatakan kalau Pak Purbaya tidak akan di reshuffle. Jadi apakah ini bagian dari Pak Presiden sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya terkait dengan isu ekonomi kita sekarang? Iya, saya kira memang tidak bisa dimungkiri pasar mengirimkan pesan ataupun sinyal kuat bahwa perlu pembenahan kebijakan ekonomi kita, dan kemarin kan reshuffle baru menyentuh tim komunikasi presiden. Otomatis ya, karena dengan kondisi sekarang yang semakin pelik, menurut saya memang ya reshuffle itu harus segera dilakukan untuk membenahi kinerja tim ekonomi, karena kalau ini dibiarkan ya bukan tidak mungkin ya pelemahan rupiah akan terus berlanjut, IHSG kita semakin ambruk, dan efek-efek lain gitu. Nah, kita berharap ini bisa menjadi masukan kepada presiden ya, dan pasar itu objektif saja. Kalau bagus, otomatis ya kurs kita baik, ya IHSG kita pulih semacam itu, maupun indikator makro yang lain. Tapi kalau misalkan pasar merasa tidak aman ya, punya risiko tinggi, ya dia bakalan kabur seperti kata Mas Nailul tadi. Dan saya kira ini hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau berulang kali Pak Purbaya, kesan yang saya tangkap ya sebagai masyarakat itu cenderung lebih menggampangkan ya Mbak. Jadi ini bukan bahasa yang cukup apa ya baik untuk dikonsumsi oleh publik, apalagi pasar yang sangat sensitif semacam itu, karena langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengatur ya nilai tukar kita, ya SG kita, disiplin fiskal kita, dan seterusnya. Jadi saya berharap ini bisa menjadi ya masukan arahan, apakah namanya reshuffle, apakah namanya reposisi. Yang jelas harus ada perubahan mendasar supaya apa? Supaya ekonomi kita, tim ekonomi kita lebih meyakinkan pasar, publik, dan semua semacam itu. Yang kedua, memang suka atau enggak, Presiden sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya. Tapi evaluasi itu memang harus memastikan orang-orang yang nantinya akan dievaluasi dan menggantikan itu benar-benar bisa membuktikan kapasitas dan integritasnya. Problem kita kan ya kalau kapasitas saya kira bisa dalam tanda petik dikondisikan gitu. Tapi kalau integritas ini seperti kasus yang muncul di MBG ataupun di IMIPAS ya, imigrasi gitu, itu kan problemnya integritas gitu. Nah, saya kira ke depan seleksi atas orang-orang yang masuk di dalam kabinet harus lebih ketat lagi, dan tidak ada salahnya melibatkan kejaksaan, KPK, ataupun aparat yang lain supaya orang-orang yang duduk ini benar-benar ya bisa membantu presiden dan tidak membebani kinerja kabinet seperti itu, Mbak. Oke, jadi menurut Anda Pak Agung, reshuffle ini sebenarnya memang untuk kebutuhan pemerintahan sendiri, Pak Presiden sendiri, atau sebenarnya hanya sekedar respon terhadap tekanan politik? Iya, saya kira ini respon terhadap pasar sebenarnya. Kalau politik dalam tanda petik sudah terkonsolidasi, Mbak Tata ya. Jadi tidak ada soal. Justru sekarang yang lebih apa pelik itu pasar. Pasar itu nggak bisa dalam tanda petik dikondisikan gitu. Oke. Pasar itu nggak bisa dikonsolidasikan. Pasar itu objektif. Bagus ya, mereka akan invest karena resiko jelas. Kalau nggak jelas resikonya, ketidakpastiannya semakin menjadi-jadi, mereka kabur gitu. Gimana mereka mau yakin misalkan yang dalam tanda petik kemarin kepala MBG-nya bermasalah misalkan, ya sekarang digantikan, tapi yang menggantikan honeymoon periodnya nggak bisa lama gitu. Mbak Nani Deyang harus cepat juga membuktikan dia
punya kapasitas dan integritas yang mumpuni mengelola dana sebesar itu. Makanya saya di banyak kesempatan menyampaikan kalau memang masih bermasalah, ada soal-soal yang belum tuntas, soal pengelolaan anggarannya, transparansinya, kualitas yang menunya, programnya dan seterusnya, berhenti dulu lah gitu, ditunda dulu. Ataupun kalau mau dijalankan nggak usah semua dulu, sebagian saja yang memang benar-benar standarnya sudah pasti 100% berkualitas. Kalau enggak ini akan ya menjadi masalah-masalah tambahan lagi dan itu akan memberikan citra ataupun reputasi yang negatif di publik maupun di pasar seperti itu. Termasuk juga program-program lain gitu. Jadi kalau orang yang menangani program itu nggak jelas, meragukan, stop dulu deh programnya. Ya, kita nggak bisa bermain api dalam tanda petik dalam kondisi yang genting semacam itu. Jadi saya menganggap genting ya karena ya saya mungkin Mas Nailul dan yang lain merasakan juga harga-harga pada naik. Ya, kemudian lapangan kerja semakin mengecil. Berapa teman saya misalkan sudah terkena PHK misalkan seperti itu. Terus berapa hal yang paling penting sebenarnya keluhan-keluhan ya para pebisnis gitu. Mereka hanya bisa tahan misalkan ya kalau dolar misalkan sudah 18.000 ya mereka sudah mikir opsi-opsi lain ini. Ya opsi paling buruk yang terakhir itu ya PHK massal semacam itu Mbak. Ya kalau misalnya ini terus berlanjut naiknya saya nggak tahu lagi gitu gimana nasib ya yang tadi ya pebisnis UMKM dan seterusnya semacam itu. Jadi menurut saya tim ekonomi harus segera berbenah kalau memang reshuffle ditunda. Tapi kalau memang reshuffle jadi dilakukan oleh presiden, saya berharap orang yang menggantikan benar-benar bisa memberikan kapasitas yang jelas macam itu. Baik, berarti Anda mengatakan dengan adanya reshuffle ini Anda optimis tentu akan membuat ada perubahan yang signifikan begitu, Pak? Asal orangnya jelas ya kualitas dan integritasnya. Kalau misalkan orangnya dalam tanda petik hanya berganti posisi, ya tidak ada mazhab ataupun pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Saya juga nggak terlalu yakin Mbak Tata gitu ya. Kenapa? Karena dengan pola sekarang ini yang terjadi ya kita lihat ya, rupiahnya turun, ya IHSG-nya ambrol, apa-apa naik semua, karena publik nggak paham bahasa-bahasa tadi kayak yield, ya ada penurunan standar oleh S&P atau oleh Morris, oleh Morgan Stanley dan seterusnya. Publik nggak paham itu. Yang publik tahu harga plastik sekarang mahal, beras kebutuhan pokok naik, cabai, bawang dan seterusnya. Itu gimana caranya? Misalkan bentar lagi mau liburan, harga tiket tinggi, mau keluar rupiah jatuh terhadap dolar Singapura, terhadap ringgit Malaysia. Kelas menengah kena, kelas atas juga, kelas bawah apalagi. Nah ini gimana solusinya? Nah publik kan pengen yang praksis, pengen yang segera gitu. Nah saya berharap pendekatannya kalau bisa jangan seperti sekarang dilanjutkan gitu. Minimal di tengah lah. Ya bisa menjadi apa memoderasi, misalkan ada pendekatan baru nih yang lebih misalkan berpihak berpopulis semacam itu. Kemudian ada yang lama nih yang pasar banget misalkan. Nah, cari orang yang bisa di tengah-tengah yang bisa memoderasi itu. Kita nggak bisa langsung berpindah ekstrim ke hal yang baru, ya tanpa kemudian membawa hal-hal yang lama yang itu menjadi pondasi kita. Ya kalau misalkan seperti itu ekstrim, ya tadi efeknya seperti sekarang dan ya mungkin pemerintah oke tapi di bawah bermasalah gitu, belum siap gitu. Nah, ini harus dicarikan solusinya siapa figur yang pas, yang tepat, yang bisa memoderasi sistem yang baru di bawah pemerintah dengan sistem yang selama ini kita jalani ya warisan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan siapa orangnya ya presiden yang punya hak prerogatif untuk itu. Tapi rekomendasi saya jangan melanjutkan sepenuhnya yang sekarang. Ya kasih kesempatan bagi pasar, bagi publik memahami apa yang terjadi, kemudian beri mereka nafas untuk ya melakukan aktivitas yang seharusnya yang kemarin mungkin tertunda karena wait and see dengan situasi yang ada seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Nailul Huda. Pak, tadi kalau dari Pak Agung mengatakan reshuffle ini sebenarnya respon terhadap pasar begitu dengan situasi saat ini rupiah semakin melemah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat yang paling kena dampaknya tuh kelas yang mana sih Pak? Apakah kelas menengah justru atau justru kelas yang paling bawah atau kelas atas juga akan terdampak semua lini? Bagaimana Pak? Ya, tentu semua ini akan terdampak ya, tapi memang kalau kita lihat untuk kelas atas lah ya, kelas atas ini kan sebenarnya mereka juga pegang dolar sebenarnya, dan mereka ya happy-happy aja ketika dolar itu
meningkat nilainya dibandingkan dengan rupiah. Kalau kelas bawah itu dia punya jaring pengaman sosial dari pemerintah secara langsung. Nah, memang kelas menengah ini, Mbak, yang pasti akan sangat sangat terdampak ya, karena kelas menengah ini juga banyak juga yang dia mengkonsumsi untuk barang-barang yang dia ada kaitannya dengan impor. Walaupun bukan pure barang impor ya, tapi mereka itu banyak juga yang dia ya keterkaitan dengan barang impornya juga cukup tinggi gitu. Nah, makanya ini yang memang sangat-sangat terdampak sekali. Nah, salah satu contohnya aja itu juga terkait dengan kelas menengah kita yang biasanya itu makan di warung Tegal ya. Itu dia untuk lauk-lauk yang premium itu sekarang sudah tidak lagi. Mereka beralih kepada lauk-lauk yang dia second tier lagi saya sebutnya gitu kan. Nah, ini yang terjadi, fenomena itu yang terjadi, yang kita rasa itu menunjukkan bahwa ya masyarakat sekarang sudah mulai untuk survival mode-nya sudah di-on-kan nih, bahwa mereka harus berhemat dan sebagainya. Karena kalau kita lihat survei dari Bank Indonesia misalkan, dari survei Bank Indonesia itu menyebutkan bahwa untuk ekspektasi ekonomi ke depan itu memburuk. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai untuk ancang-ancang bersiap ke depan, worst condition itu bisa terjadi gitu. Makanya ini kalau kita lihat data dari Bank Indonesia lagi, mulai banyak juga masyarakat yang menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dibandingkan untuk berbelanja. Makanya inilah yang memang menunjukkan bahwa ini loh kondisi di lapangan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang paling kita soroti adalah sebenarnya denial dari pemerintah terkait dengan hal ini. Makanya tadi saya sangat setuju sekali dengan Mas Agung bahwa ini reshuffle ini adalah terkait dengan dari sisi pasarnya seperti apa. Karena kalau kita lihat sebenarnya respon dari pemerintah terkait dengan pasar ini sangat sangat tidak ya bukan tidak diinginkan sama pasar ya, tapi juga tidak ingin dilihat sama masyarakat secara luas sebenarnya. Kalau kita lihat terlalu menggampangkan bahwa Pak Purbaya selalu bilang bahwa ketika IHSG itu dia turun sampai ke titik terendahnya, dia langsung bilang sarak bawah dan sebagainya. Nah, itu terjadi terus ketika dia bilang sudah bottom, tapi pada kenyataannya itu terus menurun. Artinya apa? Artinya di sini Pak Purbaya bisa kita sampaikan ya memberikan informasi yang salah gitu kan, bahwa di situ sudah diprediksi sudah bottom, sudah harus serok, tapi dia ternyata masih bisa ke bawah lagi. Nah, makanya ini yang membuat dari sisi pasar itu ya ini Menteri Keuangan kok seperti ini dan sebagainya gitu kan. Nah, begitu juga terkait dengan rupiah, bahwa kalau kita lihat sebenarnya rupiah ini kan sangat terkait dengan fundamental ekonomi kita, bagaimana kita mengolah fiskal dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah selalu mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus, kita kuat dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah pasar ini tidak bodoh gitu. Mereka melihat dari sisi data-data lainnya, bukan hanya dari sisi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Mereka juga melihat data dari misalkan dari Moody's, dari Fitch, kemudian dari S&P juga gitu kan. Mereka mencermati data-data itu, dan bahkan Mbak, kalau kita lihat di 2 hari yang lalu itu OECD sudah memangkas untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2026 itu hanya di angka 4,7%. Padahal di Maret yang lalu mereka memproyeksikan itu 4,8%. Artinya apa? Artinya lembaga-lembaga luar itu bisa kita bilang memproyeksikan ekonomi kita memburuk di tahun 2026 ini. Nah, tapi yang sekali lagi Pak pemerintah itu denial terhadap apa yang terjadi di bawah ataupun di lapangan seperti apa. Jadi ini yang menurut saya PR besarnya seperti itu. Oke, baik. Kita akan sambung lagi bagaimana apa yang harus kita lakukan di situasi saat ini. Namun kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.